Jadi ditekankan untuk pasien-pasien yang dirawat di ruang isolasi ini memang harus ada disiplin dari petugas ataupun dari pasien itu sendiri, karena mengingat pasien menular yang kami layani di sini adalah yaitu penularan yang melalui droplet. Perbaikan mulai dari fisik kamar mandi dan lain-lain itu juga sudah dilakukan. Harapan ke depan mudah-mudahan isolasi untuk kamar kelas 1 ya bisa realisasikan. Itu juga harapan saya karena hari ini setelah IGD kita akan Komisi D, anggota Komisi D akan mengoreksi dan memberikan evaluasi serta memberikan masukan terkait urusan pelayanan di Karu Flamboyan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Bu Jati? Bu Irma. Bu Irma sudah berapa tahun? 19 tahun. Yang kerja di sini? Iya, 19 tahun. Kalau di ruang Flamboyan itu sendiri hampir 1 tahun. 1 tahun. Oh, masih 1 tahun. Kipur. Bisa kalau tadi itu nomor untuk yang tadi yang sebelumnya. Bu Irma ya. Saya panggil Bu Irma. Bu Irma. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam. Dewan. Ini kan menarik Pak Dewan. Kalau sebelumnya kan secara umum yang kita direksi, direktur dan pemegang kebijakan. Hari ini anggota Komisi D bisa langsung berikan masukan atau memberikan catatan kepada pelaksana teknis pelayanan kesehatan di Samrabu. Pak Dewan, saya tidak perlu untuk menggunakan kalau beliau sering tampil di sini. Kalau satunya nanti saya akan perkenalkan. Pak Anto. Siap. Apa catatan yang ingin disampaikan terkait dengan urusan pelaksanaan tugas dari Bu Irma ini di Flamboyan? Senyampang yang saya tahu, Flamboyan ini kan ruang isolasi. Yang dimaksud isolasi ini kan titik tekannya bukan kepada pandemi dan lain sebagainya, tetapi juga kepada penyakit-penyakit yang dianggap fatal seperti halnya dan menular, seperti halnya perkembangan terkini yang sudah mulai marak penyakit TB. Ya Ibu, bener Bu ya. Nggak tahu TB ini kok kayaknya sudah mulai banyak yang terjangkit Pak Liman, sehingga mungkin perlu bentuk antisipasi dininya ini di ruang Flamboyan yang memfungsikan sebagai ruang isolasi ini. Jangan-jangan itu di sana nanti yang menularkan kepada yang lain. Ya, jangan-jangan khawatirnya nanti dan antisipasinya nggak kuat, nggak maksimal, sehingga dari ruang isolasi bisa berfungsi sebagai ruang produksi penyakit. Penularan yang lain. Gitu. Penularan yang lain. Makanya betul-betul harus diperhatikan dari sisi anggaran, pengawasan. Antisipasi dan bagaimana penyakit menular itu tidak betul-betul menular, dan jangan sampai ruang isolasi itu menjadi pusat penularan. Makanya kalau perlu concern anggaran tupoksi di internal rumah sakit ini prioritasnya kepada ruang isolasi. Pokoknya Mong Dewan pasti sip pokoknya. Dinda. Siap Kanda. Agus ya, Mas Agus. Bukan. Pernah Mas Agus. Dulu Mas Agus saya belum pernah berpodcast dengan di sini ya, dengan Pak Agus, Mas Agus. Siap Kanda, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Bastoni dari fraksi Gerindra, anggota Komisi D. Anton Bastoni Gerindra, bisa Komisi D. Ya. Ini sama Pak Ketua, sama Pak Anto, sama Pak Baidi belum sebelum ngapa ajak ke sini ya Pak, Mas Anton. Sanksi mungkin karena ada Anto, ada Anton seperti itu. Jatahnya Anton diambil Anto semua seperti itu. Mungkin. Tapi catatan dari yang sekarang ya Pak, ini pertama masuk ke sini, barangkali ada catatan atau ada pengalaman terkait dengan urusan pelayanan ruang isolasi di RSUD Samrabu ini. Siap, karena ini terkait dengan Irna F atau Flamboyan ya. Namanya Flamboyan gitu, tapi tetap Irna F seperti itu. Ini khususnya di isolasi. Harapan saya nanti Bu Karu ini menyampaikan SOP mengenai di Flamboyan tersebut, karena
dibutuhkan edukasinya Bu terkait flamboyan, karena mengenai isolasi ini kalau di mata masyarakat itu masih terlalu sensi gitu seperti itu, apalagi terkait dengan COVID sebelumnya seperti itu. Nah, jadi masyarakat itu kalau masuk ke isolasi itu mindsetnya sudah berbeda seperti itu. Nah, jadi nanti harapan saya ke depannya disampaikan nanti edukasinya seperti apa, karena ada sebagian kasus mungkin bukan kasus lah, ada mungkin orang ini melalui jalur umum Bu Garu seperti itu, yang mungkin dia mampu tapi dia terinfeksi TB seperti itu. Jadi kan harus ruang kamarnya harus diisolasi kan seperti itu. Nah, mestinya seperti itu dan harus seperti itu. Tidak bisa ditawar ini kan seperti itu Bu. Nah, cuman orang yang pasien tersebut ini kan kadang maunya di pavilion karena dia merasa mampu, jalur umum juga, atau di jalur kalau memang di pavilion nggak ada karena sekarang pasien ini terlalu penuh, maunya di ruang yang mungkin sendiri kan seperti itu. Sedangkan di ruang isolasi mungkin belum tersedia untuk yang satu pasien seperti itu. Itu ya catatan-catatannya. Bu Irma, SOP secara sederhananya tentang pelayanan isolasi ini kan sebagaimana yang diceritakan oleh Dinanton ini kan ini ada tempat yang orang kadang jijik deh kalau ketemu dengan orang keluar dari sini harus trauma dengan badannya. SOP-nya gimana sebetulnya secara umum? Baik, terima kasih Pak Iman. Izin saya menyampaikan terkait dengan SOP yang ada di ruang flamboyan. Jadi perlu digarisbawahi kalau di ruang flamboyan ini adalah ruang isolasi, di mana ruang isolasi ini memang adalah ruangan khusus. Jadi memang diperuntukkan untuk pasien-pasien yang beresiko menular seperti itu. Biasanya diagnosa itu sudah ada dari mulai UGD. Nah, baru nanti bisa ditegakkan itu dari pemeriksaan beberapa penunjang dan anamnesa dan fisik lain seperti itu. Jadi ditetapkan untuk pasien-pasien yang dirawat di ruang isolasi ini memang harus ada disiplin dari petugas ataupun dari pasien itu sendiri, karena mengingat pasien menular yang kami layani di sini adalah yaitu penularan yang melalui droplet, jadi ya melalui batuk bersin. Jadi perlunya etika yang baik dari pasien itu sendiri, keluarga dan petugas. Jadi harus saling komunikasi yang baik, Pak. Selama ini yang dilihat Bu Irma, apakah yang dikhawatirkan itu masih terlihat? Alhamdulillah untuk kami rumah sakit setiap ada pasien atau keluarga pasien yang datang atau bahkan yang besok yang tidak disertai masker biasanya kita siapkan. Itu adalah langkah antisipasi. Salah satunya juga adalah untuk besok yang oleh anak kecil kan banyak Pak yang datang ke rumah sakit. Jadi selama ini orang Madura itu mungkin barangkali lebih takut ke COVID ya sebenarnya dengan TB. Jadi saya sering sekali mengedukasi kalau TB ini sangat sekali riskan, apalagi penularannya cepat dan mungkin yang terlihat hanya kalau COVID dulu virus seret-seret seperti itu langsung ini, tapi kalau TB ini nanti pengobatannya juga jangka panjang dan untuk kasus anak-anak perawatannya juga tidak mudah, tidak sederhana. Harus ada disiplin dari keluarga pasien itu sendiri karena mengingat penularannya begitu cepat dan harus benar-benar disiplin. Disiplin itu dari keluarga termasuk perawat. Betul sekali. Nah, SOP ya ke perawatannya, perawat yang menjadi tugas dari Bu Garu untuk memantau itu semua itu kan tugasnya Bu Garu. Betul sekali Pak. Kalau melihat keluarga besuk di sana tidak sesuai dengan SOP, tidak pakai macamnya, yang menjadi tugas itu kan Bu Garu. Dan memangnya kalau untuk yang masalah ini keluarga korban itu dibatasi atau bagaimana diatur bagaimana? Atau tidak boleh besuk? Selama ini di ruangan kami boleh dibesuk, cuman ketat ya istilahnya. Untuk anak kecil tidak diperbolehkan masuk, begitu Pak. Jadi memang harus ada saling ini ya, karena memang orang itu harus diberi edukasi dulu baru
Nah, kadang-kadang seperti itu, gak semuanya orang itu paham gitu. Mendalami dari Mas Anton, ini kan ada banyak nih pola-pola orang. Kalau orang umum biasanya langsung yang penting bisa masuk ke sana, ya sudah bisa lainnya sudah boleh-boleh saja. Tapi ini orang punya berduit dan lain sebagainya, ingin tempat yang lebih privasi. Rumah sakit di sini masih belum menyediakan ruang itu? Ya untuk secara ini memang kelas 1 karena memang di ruangan kami ini kelas 3 Pak. Kelas 3. Ya. Ruang isolasi ini ada berapa jenis? Ada berapa tipe? Sebenarnya ada juga, masih dibagi 2, yaitu penularan seperti TB, HIV, lepra biasanya kita tahu ya. Terus yang satunya lagi itu sebenarnya adalah COVID. Nah, selama ini sebenarnya klasifikasi dari ruang kami masih ada COVID dan non COVID. Artinya klasifikasi ruangnya itu bukan ruang kelas pasien ya, bukan. Tapi klasifikasi tentang masalah penyakit, diagnosanya berbagai penyakit. Sebagaimana yang dikeluhkan Anto Kausiri tadi itu rumah sakit di sini masih belum, cuman dari 8 kamar yang ada yang kami siapkan itu ada 1 yang isi 2 titik, sedangkan yang lain hanya isi 3. Jadi saya alihkan ke yang 2 ini difungsikan untuk seperti itu. Betul. Gitu Pak Dewan. Bukan tidak dipikirkan Bu ya. Dipikirkan. Artinya ada juga orang-orang yang mungkin mengeluh minta ya lebih privasi dan lebih sederhana matanya di sini kan memang tempatnya belum ada untuk di ruang isolasi, pasien yang memang diisolasi dua bed itu ya yang disediakan ya. Nah ini sebenarnya rumah sakit sudah memberikan pelayanan terbaik. Cuman yang tadi itu yang pasien mau masuk itu sebenarnya yang perlu diedukasi. Karena dia kan ya yang saya sampaikan tadi merasa dia mampu, pengen fasilitas yang lebih dari itu, sedangkan di rumah sakit ya yang adanya dan sudah maksimalnya seperti itu. Jadi orang pasien itu memang harus bagaimana diberi edukasi dan diberi pemahaman bahwa rumah sakit Bangkalan itu seperti ini. Seperti itu. Bukan justru Pak Dewan ingin minta kepada itu untuk menyiapkan itu agar. Nah ini untuk kedepannya mungkin kita secara tidak langsung mungkin arahnya ke sana. Secara tidak langsung. Makanya selain itu nanti saya juga pengen tahu karena kita juga dari Komisi D yang memang untuk bab penganggaran dan kontroler yang nantinya saya pengen tahu dari Karu ruang Irna F ini seperti apa pengennya ke depannya, keinginannya ataupun sarana penunjang untuk pelayanannya kurang apanya, biar nanti disampaikan dan kita cover nanti di komisi seperti itu. Oke, Kak, ini bukan karena ini masih belum sempurna ya model pengawasan yang dilakukan oleh podcast ini. Maka yang saya berdasarkan dari pengalaman dan juga dari informasi dari teman, di ruang isolasi itu peteng loh, kayak peteng. Nomor 2 ini bener nggak? Saya yakin ini bener ya. Nomor 2 kipas sebenarnya AC. Salah laring sakit ibu ya. Menular boleh. Terus mumpah di lain ruangan seperti itu tak pas jen sakit. Sebetulnya gambarin dong ruang isolasi sekarang dengan fasilitas yang ada. Ya, terima kasih Pak. Jadi di ruang flamboyan itu sendiri memang ada yang pakai AC dan ada yang kipas angin. Kipas angin. Kok bisa pakai kipas ini? Apa alasannya? Apa memang tuntutan penyakit yang terisolir di sana atau gimana? Betul sekali. Tuntutan medis atau? Tidak ada salahnya memang AC bisa, kipas angin juga bisa. Karena di kami itu juga ada ruangan tekanan negatif Pak. Nah, jadi di situ tuh tekanannya lebih rendah daripada di luar, sehingga apabila pintu itu kita buka, jadi
virus-virus yang ada di situ tidak terkontaminasi keluar. Ada tekanan negatif. Berarti disedot seperti ruangannya hanya dengan kipas gitu. kipas bisa, AC juga bisa. Oh. Jangan kipas Bu, nyower bukan virus Tapi secara juga karena yang di sebelah selatan itu tidak ada tekanan negatif, jadi kami pakai kipas sehingga dia ventilasi secara ini dia sirkulasi udara lebih baik. Bu Karu, pernah ke Dr. Sutomo atau ke rumah sakit tingkat yang lebih atas dari sini? Pernah masuk ke ruang isolasinya? Saya lulusan Sutomo, pernah cuman Masuk ke isolasinya pernah? Spesifikasi yang baru saya sudah. Enggak, masuk di ruang isolasinya pernah? Lihat nggak? Belum. Pak Dok, Yang COVID itu kayaknya berhasil. pernah? Berhasil. Seperti ini apa enggak? Seperti yang di sini apa enggak? Sangat beda. Wah, berarti Iya, iya, iya. begitu. Pak Dokter, Pak Anggota, berarti ini sebetulnya enggak masalah diceritakan gak usah takut Pak Direktur Bu. Ceritakan yang sebenarnya ini menjadi masukan nanti bagaimana ini biar menjadikan pelayanan baik gitu kan, apalagi di sini BLU kalau memang sudah satu ruangan dua ruangan atau hanya AC atau tidak, yang penting sepanjang itu tidak menyalahi aturan medis dan secara medis itu tidak apa-apa. Daging Pak beri AC Pak, virus keluar ke virus aja Bu. Kalau memang begitu, tapi kalau enggak, ya asas kenyamanan Pak Liman. kenyamanan Iya. saja. Jadi Kenyamanan, ketenangan. Dan juga di ruang flamboyan ini rata-rata pasien yang datang itu dengan sesak dan sesak berat. Ya, Nah, biasanya kita untuk penegakan diagnosa itu butuh pemeriksaan dahak. Sedangkan kalau dengan situasi yang terlalu dingin, ya itu kan kadang agak kesulitan. Tapi dari pengalaman saya di ruangan ini macam-macam. Ada orang itu karakternya yang tidak mau dingin. Iya. Lebih kalau secara kita bernafas secara ini memang lebih baik ke yang berventilasi tanpa AC. Oke. Seperti itu Pak. Oke Bu Karu, Pak Dewan, Pak Anto, Siap. apa yang disampaikan sebagai statement? Oke, terima kasih. Secara umum kami tetap mempercayakan Rumah Sakit Samrabu ini garda terdepan menjaga masyarakat Bangkalan dalam konteks kesehatan dalam hal sifat apapun, baik yang kesehatan konteks umum dan kesehatan yang dilandasi atas dasar pandemi dan sebagainya. Wabil khusus kepada Bu Karu ini tidak apa-apa tadi banding nanti sampean ke rumah sakit yang sederajat dan sebagainya, karena kami ini punya fungsi budgeting. Kami bisa mengintervensi nanti ke direktur kalau memang dibutuhkan dan diprioritaskan. Ruang isolasi ini menggunakan konsep asas kenyamanan, aman dan sehat. Mungkin itu Pak Liman closing. Tidak, Dinanton, silakan. Tadi itu catatan-catatan ini penting untuk sudah tidak lanjuti, dan insya Allah besok karena model pengawasannya model semacam ini, mungkin saya dengan Pak Mas Anton atau sendiri-sendiri nanti akan mencoba untuk melihat secara langsung dan akan menjadi sebuah bahan dan diskusi di ruang ini. Yeah. Selanjutnya biar ada tidak lanjut. Mas Anton, silakan. Barangkali ada yang disampaikan terkait positifnya. Ya, saya tetap menekankan yang tadi kan untuk edukasi ke pasien ya, itu memang sangat-sangat dibutuhkan Bu, agar pasien dan keluarga itu menerima lah keadaannya kalau memang harus dirawat di isolasi kan seperti itu, biar dia itu legowo meskipun dengan keadaannya yang lebih yang diharapkan seperti lebih bedah seperti itu gitu. Cuman memang prosedurnya seperti itu agar lebih memberi pemahaman untuk ke keluarga seperti itu. Oke. Atau ini mungkin pasti ada punya pengalaman ini, ada perasaan menyampaikan atau keluhan atau protes dari Sukarjo atau tidak. Dan itu sebetulnya kalau Mas Anton kan ingin agar rumah sakit dan Bu Karu aktif untuk memberikan edukasi agar orang itu paham. Tapi perspektif dari Pak Anto tadi justru baik kondisi ini bisa menyediakan apa yang diinginkan oleh seperti yang dijelaskan Mas Anto. Silakan Bu tanggapi, barangkali ada hal yang mau ditanggapi dan sebagai statement. Baik, terima kasih. Mengingat dari ruang flamboyan ini memang bangunan dari rumah sakit yang paling tua. Jadi memang untuk ke depan ini barangkali untuk pihak manajemen karena untuk perbaikan ini sudah step by step selalu
dan selalu dari manajemen dan kerjasama dengan kita, perbaikan mulai dari fisik kamar mandi dan lain-lain itu juga sudah dilakukan. Harapan ke depan mudah-mudahan isolasi untuk kamar kelas 1 ya bisa realisasikan. Itu juga harapan saya karena harapan bersama berarti gitu ya Pak ya. Ya, bersama. Oke, Bu Irma, makasih banyak. Pak PLT Direktur, juga masyarakat dan juga teman-teman DPR dan Ketua DPR itu keluhan ini penting untuk ditindaklanjuti agar orang yang sebagaimana yang diceritakan oleh Mas Dinanto tadi itu tidak ngamuk dengan dewan, dan di sini bisa memberikan dan menyediakan apa yang diperlukan, karena orang yang diciptakan orang yang mampu dan bisa membayar pelayanan kesehatan di sini. Mohon bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.